Oke, jadi untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas terkait latihan soal untuk materi klasifikasi. Yang mana setelah kalian menyaksikan video pembahasan soal ini, minggu depan kita akan mengerjakan soal ulangan harian untuk klasifikasi. Yang mana soalnya itu kurang lebih strukturnya sama gitu. Jadi kita mulai bahas dari nomor satu. Nomor satu, pernyataan yang tepat mengenai pengertian klasifikasi adalah, nah sekali lagi bahwa klasifikasi ini adalah proses pengelompokan. Jadi kalian langsung cari aja kata kuncinya yang ada mengelompokkan. Tuh kan yang A, proses menghilangkan perbedaan itu juga enggak. Yang B berarti ya auto ya, proses menyusun dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesesuaian cirinya. C, D, dan E juga enggak ya, tidak menyebutkan kata kunci pengelompokan gitu. Sehingga otomatis nomor satu jawabannya yang B. Kemudian untuk yang nomor 2. Ada berbagai pernyataan, kemudian yang ditanya adalah pernyataan yang menunjukkan tujuan klasifikasi. Coba pernyataan pertama, membantu mengenali keanekaragaman makhluk hidup. Apakah tujuan dari klasifikasi? Ya, karena kan klasifikasi ini mengelompokkan makhluk hidup. Kenapa harus dikelompokkan? Karena makhluk hidupnya itu sangat beragam, nggak cuma satu aja, tapi banyak banget variasinya. Sehingga perlu dilakukan pengelompokan nih, supaya nantinya mempermudah untuk mengenali variasi atau keberagaman makhluk hidup. Jadi nomor yang pernyataan satu itu benar. Kemudian pernyataan dua, mencegah punahnya spesies. Apakah tujuan dari klasifikasi pengelompokan? Enggak ya, jadi kita kayak yang ada opsi duanya dihapus, yang opsi A, opsi E itu otomatis bukan jawabannya antara B, C, dan D. Kemudian opsi ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Iya, dilakukan pengelompokan supaya bisa mendeskripsikan. Contoh, pengelompokan hewan, nah itu kan khusus hewan doang. Pengelompokan kingdom plantae itu kan juga khusus tumbuhan, yang mana nanti setelah kita kelompokkan sesuai, kingdom-nya, kita juga mempelajari ciri-cirinya. Itu berarti bisa ya, opsi 3 betul. Kemudian pernyataan keempat, mengelompokkan makhluk hidup jelas. Ini adalah tujuan utama dari klasifikasi. Sehingga jawaban yang benar adalah satu, 3, dan juga 4. Yang D, nomor 2 jawabannya D. Kemudian untuk nomor 3, ya, seorang peneliti menggunakan urutan DNA dan data fosil untuk menentukan hubungan kekerabatan antar organisme purba. Sistem klasifikasi yang digunakan adalah, oke, jadi yang ditanya di sini adalah klasifikasi yang digunakan. Ingat, sistem klasifikasi itu ada tiga. Ada alami, ada buatan, ada juga filogenetik. Kalau yang alami itu dia berdasarkan morfologi atau satu ciri sederhana aja. Kalau mau ciri morfologi ya morfologi aja. Kalau mau cara berperilaku ya cara berperilaku aja gitu. Jadi alami itu lebih sederhana. Tahu kemarin Ibu menerangkannya adalah, pengelompokan yang didasarkan sama ciri yang kalian terlahir. Kalian terlahir dengan ciri apa gitu. Misalkan ada teman kalian tubuhnya tinggi. Nah, dia terlahir dengan morfologi tubuh yang tinggi. Berarti itu alami karena dia terlahir dengan hal tersebut gitu. Kalau yang buatan itu biasanya terserah tujuan peneliti atau bisa juga sesuai manfaatnya. Kayak misal pengelompokan buah dan sayur. Tuh kalau buah itu cenderungnya manis-manis, kalau sayur itu yang rasanya lebih bisa untuk sesuatu yang nanti arahnya ke makanan yang asin kayak gitu. Itu kan sesuai dengan manfaatnya. Nah, kalau filogenetik, filo dari kata genetik udah ada di sini. Gen berarti apa? Terkait DNA.
Nah, terus fungsinya filogenetik untuk apa? Untuk melihat hubungan kekerabatan. Nah, dari soal ini ada kata kunci urutan DNA. Terus juga hubungan kekerabatan. Berarti jawabannya yang filogenetik. Kemudian nomor 4, suatu kelompok makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan panjang daun, bentuk bunga, dan warna batang. Tanpa memperhatikan hubungan kekerabatan, sistem klasifikasi yang diterapkan adalah apa berarti? Oke, coba ya. Tadi di sini clue-nya ada berdasarkan panjang daun, bentuk bunga, dan warna batang. Berarti ini apa? Morfologi atau anatomi? Morfologi itu ya, berdasarkan morfologinya. Tapi apakah morfologi aja atau mempertimbangkan hal lain? Enggak ya, hanya morfologi aja nih, hanya dari panjang daun, bentuk bunga, dan warna batang. Terus nih sampingnya ada keterangannya tanpa memperhatikan hubungan kekerabatan. Gitu. Sehingga sistem klasifikasi yang diterapkan adalah apa berarti kalau hanya menggunakan satu ciri klasifikasi satu aja kan ada dasarnya tuh ada 3 ya. Ada berdasarkan morfologi, anatomi, maupun secara, molekul kimianya, biokimia gitu kan. Nah, kalau di sini dia hanya menggunakan morfologinya aja, sehingga yang mana berarti? Yang A, alami. Kalau alami itu bukan hanya morfologi ya, tapi lengkap ada anatominya juga gitu. Ada mungkin fungsi-fungsi organnya atau fisiologinya itu juga masuk bisa ke alami gitu ya. Jadi, karena itu alami, semua sifat yang ada di kalian sejak lahir atau di tumbuhan, di hewan sejak lahir, itu semuanya dimasukkan dalam klasifikasi. Nanti namanya klasifikasi alami. Karena berdasarkan ciri-ciri struktur yang kalian bawa sejak lahir. Gitu. Terus yang B filogenetik jelas tadi filogenetik itu berdasarkan molekul DNA atau untuk menentukan kekerabatan. Gitu. Berarti bukan ya. Nah, yang C buatan. Jawabannya yang C karena hanya menggunakan satu ciri aja. Kalau di soal ini menggunakan ciri morfologi tanpa. Nah, itu berarti masuknya ke yang buatan. Oke, kemudian untuk nomor 5 ya. Oke, contoh penerapan sistem klasifikasi alami di kelas. Jadi kalau di kelas itu ada demonstrasi sistem klasifikasi alami, yang betul itu seperti apa. Ingat kalau yang alami itu berdasarkan ciri, yang mana kalian terlahir dengan ciri itu. A. Mengklasifikasikan hewan berdasarkan kecepatan berlari. Kecepatan berlari itu tergantung ya, nggak harus, sejak lahir walaupun ya hewan kayak cheetah itu memang, dikaruniai gitu ya dengan kemampuan berlari yang sangat cepat, tapi bukan itu gitu ya. Kemudian yang D, mengelompokkan tumbuhan berdasarkan struktur bunga, batang, dan daun. Ya, tumbuhan dari awal punya bunga, batang, dan daun? Iya, berarti ini berdasarkan struktur dari lahirnya, itu alamiahnya gitu ya. Opsi B sangat memungkinkan, kita coba ke yang C. Hewan berdasarkan habitatnya juga enggak ya, bisa berubah tergantung pemanasan global ya. Habitat yang tadinya dingin bisa aja jadi panas gitu. Mengelompokkan organisme berdasarkan manfaat ekonomi. Ini manfaat udah jelas masuknya ke buatan gitu ya. Klasifikasi buatan. Yang E, mengelompokkan tumbuhan berdasarkan warna bunga saja. Warna bunga itu juga bisa berubah ya, tergantung hormonalnya, tergantung lingkungannya. Kalau udah tercemar itu nanti juga bisa
warnanya tuh pudar berbeda gitu. Walaupun ada bunga yang memang dari lahirnya itu udah warnanya itu, tapi dia masih ada faktor perubahannya. Jadi yang lebih mungkin klasifikasi alami berdasarkan struktur sejak lahirnya adalah yang B. Tuh, terus aman ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut nomor 6. Nah, seorang siswa menuliskan nama ilmiah mangga sebagai Mangifera indica pada laporan praktikum. Analisis yang tepat terhadap penulisan tersebut adalah, coba dilihat ya. Mangifera indica, ingat, dalam tata penamaan itu harus terdiri dari dua kata. Kata pertama, huruf pertama itu ditulis dengan kapital. Ini M-nya udah benar kapital, tapi coba kita lihat di kata kedua. Kalau di kata kedua itu harus menggunakan huruf kecil, tapi di sini I-nya kapital. Benar apa salah? Salah. Sehingga yuk kita coba cari opsi yang salah. Berarti yang A sama E diskualifikasi ya, karena beda sendiri jawabannya. B, salah, C salah, D salah. B, salah karena nama genus. Oke, jadi Mangifera itu menunjukkan genus ya, sedangkan Indica menunjukkan spesies. Nama genus Mangifera itu harus huruf kecil dan nama spesies harus huruf besar, yang indikanya harus besar. Kebalik ya. Yang C, karena salah, karena penulisan spesies harus kecil dan genus harus besar. Spesies itu indika, I-nya harus ditulis kecil. Betul ya berarti ya. Terus genusnya huruf besar, genus itu Mangifera yang paling depan. Di huruf besar kapital, betul ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 7, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Ada 4 pernyataan. Nah, pernyataan yang sesuai dengan aturan binomial nomenklatur adalah ya, tata nama penamaan ilmiah gitu ya. Pernyataan 1. Nama ilmiah harus terdiri dari 2 kata. Ya, ini benar ya. Terus kata pertama menunjukkan genus, betul, dan kata kedua itu menunjukkan spesies. Penulisan nama spesies diawali dengan huruf kapital. Sah? Salah, harusnya apa yang kapital? G, genus. Yang keempat, penulisan nama ilmiah dicetak miring atau di garis bawah ini benar. Berarti yang benar mana aja? 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 4. Yang B jawabannya betul, gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 8. Perhatikan urutan tingkatan takson berikut ya. Ada kingdom, kelas, filum, order, itu ordo ya, family, genus, sama spesies. Analisis yang tepat adalah, nah apakah udah benar nih urutannya? Coba ya, waktu itu sempat Bu DN kasih tahu apa singkatannya, Bro and Sis kalau mau menghafalkan apa, King Philips, cari orang paling ya, paling ganteng sedunia ya. King Philips cari orang paling ganteng sedunia. K-nya kingdom ya, K-nya ini stands for kingdom. Ini udah bener. Terus habis itu ada apa film. Berarti seharusnya film ini di sini nomor 2. Baru setelah film itu C. C-nya itu harusnya kelas ini ya. Nah, berarti kebalik di sini ya. Harusnya film dulu baru kelas. Berarti ini salah pernyataannya, kita cari yang salah. Berarti A, B, C, A, B betul salah ya karena ininya salah. C diskualifikasi. Oke, kita fokus ya. A, karena film harus ditempatkan sebelum kingdom, bukan sebelum kingdom tapi sebelum kelas ya. Ini juga enggak. A, B, karena urutan kelas dan film tertukar. Yang B cukup mungkin kan ya, kita coba ke D dulu. Salah karena seharusnya ordo berada di bawah genus, enggak, oke.
D juga enggak, bukan jawabannya. Salah karena urutan tersebut tidak termasuk kelasnya, salah. Kita berarti jawabannya benar yang B, gitu ya. Oke, selanjutnya ke nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah ini juga tentang urutan tingkatan takson ya. Ingat tadi King Philips cari orang paling ganteng sedunia. Coba yang pernyataan pertama, genus lebih tinggi tingkatannya daripada family. Coba ya kita cek lagi ya tadi ya. Apa tadi kepanjangannya? King Philips cari orang paling ganteng sedunia. Oke. Nah, coba ya, genus. Coba kita lihat G yang ada gantengnya G. Genus itu lebih tinggi daripada family. No ya, opsi satu salah. Genus itu ya udah paling bawah lah tingkatannya. Yang kedua, spesies merupakan tingkatan takson paling rendah. And that's right gitu ya. Paling terakhir sendiri nih sedunia. Spesies kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi. Ya, betul. Family berada di bawah ordo. Ornya itu orang, orang itu ordo, faling, family berarti betul. Berarti yang betul adalah apa nih? 2, 3 dan 4. Apakah ada? Iya, yang C. 2, 3 dan 4 jawabannya benar. Nomor 10. Perbedaan utama antara bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, ingat bahwa perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif itu karena mereka memiliki struktur dinding sel yang berbeda. Kalau bakteri gram positif itu struktur dinding selnya atau struktur peptidoglikannya tebal. Ya, ini peptidoglikan tebal. Kalau peptidoglikannya tebal, dia nanti bisa menyerap perwarnaan ungu. Gitu, ya. Terus sedangkan pada gram negatif ya, dia memiliki peptidoglikan yang lebih tipis. Sehingga dalam pewarnaan pada gram negatif itu nanti berwarna merah. Pewarnaan itu bisa terjadi karena adanya perbedaan struktur dinding sel, yaitu struktur peptidoglikannya gitu ya. Nomor 11. Bakteri gram negatif dikatakan lebih resisten terhadap antibiotik tertentu karena A. Tidak memiliki membran sel. B. Memiliki membran luar yang membatasi masuknya zat asing. Coba, bakteri gram negatif dia memiliki struktur ya membran sel double, membran selnya atas bawah, tetapi peptidoglikannya tipis. Nah, kenapa mereka resisten atau tahan terhadap antibiotik itu kenapa? Karena mereka punya 2 membran sel gitu, ibarat kata punya 2 kulit gitulah. Membran selnya 2, tapi peptidoglikannya itu tipis. Nah, beda kalau yang gram positif. Kalau gram positif itu membran selnya 1, tapi peptidoglikannya jauh lebih tebal. Itu ya bedanya ya. Membran sel sama peptidoglikan itu dia strukturnya berbeda gitu. Jadi, dinding sel bakteri itu tersusun oleh 2 struktur. Ada peptidoglikan, ada juga membran sel. Persatuan membran sel dan peptidoglikan disebut dengan dinding sel gitu. Sampai sini mudeng ya. Oke, kita balik ke soal. Kenapa gram negatif resisten atau tahan? Karena tadi dia memiliki membran sel yang cukup tebal. Yang A tidak memiliki membran sel, jelas salah. Yang B membran luar. Memiliki membran luar membatasi, iya ini memungkinkan. Yang C, peptidoglikan tebal, no. Peptidoglikan yang tebal itu dimiliki oleh gram positif.
Tidak memiliki struktur flagel, enggak ya, bakteri gram positif tidak ditentukan oleh flagelnya gitu. Flagel itu apa? Flagel itu alat gerak bakteri bentuknya kayak cambuk gitu ya. Tidak dapat menyerap warna, ini apalagi udah melenceng banget, berarti yang mungkin jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 12. Jika dua sampel bakteri diuji dengan pewarnaan gram, salah satunya berwarna ungu dan lainnya berwarna merah muda, kesimpulan yang benar gimana? A. Bakteri ungu itu adalah gram negatif, merah muda positif. Salah ya, ingat. Ungu itu positif ya, ungu itu positif. Ingat nih ya kalian kalau, tahu band Ungu itu zaman dulu search aja itu nama vokalisnya tuh Pasha ya. Jadi ingat aja kayak gitu kalau ungu, U itu sama P, ungu itu band Ungu itu Pasha ya vokalisnya berarti UP, ungu itu positif gitu ya. Sedangkan kalau yang merah berarti negatif gitu aja. Warna merah muda gram negatif, ungu gram positif. Nah udah langsung ketemu jawabannya yang B. Kemudian nomor 13, perbandingan komposisi dinding sel antara gram positif dan gram negatif. Yang tepat adalah komposisi dinding selnya nih gitu ya. A. Gram positif banyak protein, gram negatif banyak peptidoglikan. Kesalahannya ada di banyak peptidoglikan. Siapa yang bilang kalau negatif itu banyak peptidoglikan? Justru negatif itu tipis peptidoglikannya. B. Gram positif banyak peptidoglikan. Gram negatif memiliki membran luar dan peptidoglikan yang tipis. Ini sangat mungkin ya untuk yang B. C. Gram positif tidak memiliki dinding sel. Hah, ini udah salah jelas ya. Ingat, setiap bakteri mereka tuh punya dinding sel. Itu ciri utama bakteri itu dia punya dinding sel. Jadi kalau ada yang bilang bakteri gram positif nggak punya dinding sel, otomatis salah. D. Gram positif terdiri dari lipid tebal, gram negatif sebagian besar protein, ini juga salah, keliru ya, yang tebal itu adalah peptidoglikannya bukan lipidnya. Komposisi kedua sama, tapi warna berbeda juga salah gitu ya, komposisinya harus berbeda gitu ya, karena hasil tesnya berbeda juga. Jadi yang benar jawabannya yang B, nomor 13. Kita lanjut nomor 14 ya. As you can see nomor 14 ini ada 2, ada gambar A, ada gambar B gitu ya. Selayang pandang gitu ya. Yang gambar A ini terlihat pewarnaan lebih warna kemerahan, sedangkan kalau yang B itu jelas banget warnanya ungu. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa ingat, ungu, band ungu itu vokalisnya namanya Pasha, UP, berarti UP ya. Gram positif itu warnanya ungu, berarti B itu positif. Cari yang keterangan jawabannya B positif, jawabannya B ya. Ini kayaknya jawabannya B semua kan jawabannya ya? Ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nah, di nomor 15 ini kita udah masuk ke klasifikasi plantae. Plantae itu tumbuh-tumbuhan gitu. Oke, diketahui tiga tumbuhan, tumbuhan satu 2 3 1 tidak memiliki pembuluh. Nah, pembuluh itu adalah saluran pengangkut yang ada di tumbuhan ya. Ada xilem, ada floem. Xilem itu mengangkut air, floem itu mengangkut fotosintesis. Itu ya, maksudnya pembuluh itu kayak gitu. Fungsinya mirip kayak pembuluh darah manusia, ada arteri, ada vena. Nah, kalau di tumbuhan itu adanya xilem sama floem. Tumbuhan satu mereka tuh nggak punya pembuluh. Nah, terus bereproduksi dengan spora. Nih kata kuncinya tidak berpembuluh dan spora. Tumbuhan dua memiliki pembuluh tapi spora. Tumbuhan tiga memiliki pembuluh tapi biji. Nah, you have to remember ya, bahwa pada kingdom plantae itu dibedakan jadi tiga. Ada what's yang pertama ada bryophyta. Pakainya bra ya, bryophyta bryophyta. Nah, bryophyta ini adalah, klasifikasi di mana dia tuh tidak memiliki pembuluh ya, memiliki jaringan pembuluh, bukan pembuluh darah. Tidak memiliki jaringan pembuluh. Memiliki jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem.
Terus kemudian selain itu mereka juga reproduksi dengan spora, aduksi dengan spora. Ada yang tanya spora itu apa, Bu? Jadi spora itu adalah struktur berwarna kekuningan ya pada lumut Bryophyta dan juga pada tumbuhan pakuan, Pteridophyta itu mereka reproduksinya menggunakan spora salah satunya. Nah, spora itu adalah bubuk warna kekuningan yang nanti apabila mereka jatuh ya ke tanah dan di tanah itu nutrisinya memenuhi akan tumbuh organisme baru gitu. Itu namanya spora. Terus ada lagi Pteridophyta ya di kingdom Plantae itu ada Pteridophyta tumbuhan paku-pakuan. Itu kalau Pteridophyta paku-pakuan itu mereka sudah memiliki jaringan pembuluh udah punya silem dan floem. Terus selain itu apa? Mereka juga reproduksi dengan spora. Tuh, terus selain itu ada juga yang terakhir spermatopita. Spermatopita ini dia secara khusus ya, dia itu memiliki pembuluh darah, jaringan pembuluh. Selain itu, uniknya kalau spermatopita itu dia reproduksi dengan menghasilkan biji. Nah, biji ini gimana dihasilkannya, Bu? Biji itu dihasilkan ketika terjadi pertemuan antara benang sari dan putik pada tumbuhan. Itu sampai sini udah ya, berarti tumbuhan satu apa? Bryophyta, tumbuhan 2 Pteridophyta, 3 Spermatophyta. Gampang ini sambil tutup mata juga kejawab ya. Tuh, oke. Nomor 16. Siswa mengamati rumput laut yang memiliki sel eukariotik dan kloroplas, tetapi tidak menunjukkan diferensiasi. Perbedaan jaringan seperti pada tumbuhan darat, organisme tersebut paling tepat diklasifikasikan sebagai A. Animalia, B. Plantae sejati, C. Protista atau alga, D. Jamur, parasit. E. Monera, berspora. Oke, ingat ya, rumput laut. Ibu waktu itu udah sempat menekankan di kelas ya, kalau rumput laut itu dia masuknya gitu ya, unfortunately bukan tumbuhan, tapi masuknya adalah protista. Jadi kalau kalian nyebut, misalkan kalian makan sup rumput laut gitu, nyebut rumput laut itu sayuran, that's totally wrong gitu ya, bukan gitu. Rumput laut masuknya adalah protista, yaitu protista yang mirip tumbuhan namanya alga, gitu. Diingat-ingat ya, pokoknya rumput laut, terus, apalagi yang kayak anggur laut yang ijo-ijo itu juga masuknya bukan tumbuhan tapi protista. Nomor 17. Saat roti disimpan terlalu lama, muncul benang-benang halus berwarna putih dengan titik hitam di ujungnya. Berdasarkan ciri tersebut, organisme ini paling tepat dikelompokkan ke. Nah, kalau ini jamur ya, sebenarnya yang ada di roti, ketika roti yang udah kadaluarsa itu kan kita nyebutnya jamuran. Nah, itu memang that's why gitu, yang ada di situ adalah jamur gitu. Jadi fungi ya, masuknya ke kingdom fungi gitu. Kingdom fungi itu pembagiannya ada banyak. Kemarin kalau kalian, mengerjakan tugas itu ada Zygomicota, Ascomycota, dan juga ada Basidiomycota. Basidiomycota itu adalah jamur-jamur yang makroskopis, yang besar-besar, yang bisa dilihat dengan mata. Such as jamur tiram, jamur enoki, jamur shiitake, itu jamur kuping, itu semuanya jamur yang masuk ke kingdom fungi, tapi yang kelas Basidiomycota gitu ya. Terus ada juga jamur yang secara mikroskopis hanya bisa dilihat di mikroskop seperti jamur roti ini, di roti yang udah kadaluarsa. Terus ada juga di jamur tempe. Nah, itu masuknya
Ada yang Zygomicota dan juga Ascomycota itu ya. Tapi, sekedar fungi kalian taunya sampai sini aja, bahwa ada fungi yang kecil banget ukurannya itu ya, pakai mikroskop, ada juga yang besar gitu. Nah, semuanya itu masuk ke dalam fungi. Ragi, nah kalian jangan lupa juga ada ragi yang bikin tape, itu juga termasuk dalam fungi. Walaupun kayak butiran-butiran kapur biasa, tapi jangan salah itu adalah makhluk hidup gitu ya. Jadi untuk nomor 17 jawabannya adalah yang fungi gitu. Nah untuk latihan soal kita cukupkan sampai fungi terlebih dahulu gitu ya. Terus habis ini nanti bisa, mengikuti penjelasan, Bude N di video penjelasan materi ya terkait, kingdom Plantae dan juga Animalia. And then untuk minggu depan semoga tidak ada halangan kita bisa mengerjakan latihan soal gitu ya. Oke, terima kasih telah menyimak video.